Apakah kenaikan followers atau kenaikan subscriber? Rijal itu personilnya Armada ya? Yes, Bukan betul. pacar lo kan? Bukan dong. Buka hatimu. Kita harus sabar buat minta konten ke artis-artis ya. Ini biasanya jadi kantin, cuman karena hari libur, jadi kantinnya tutup. Jadi kita mau coba ngobrol di sini kan di luar agak rame ya. Nah, ngomongin soal tadi apa masa-masa sekolah ya. Lu sekolah kan? Sekolah lah. Sekolah, alhamdulillah. Lu termasuk pelajar yang seperti apa sih dulu pada saat lu masih sekolah? Gua pas sekolah itu, gue sih yang penting tuh tugas gue selalu kerjain sih mas, gak pernah lewat gitu. Ya belajar tapi gue forsir. Tapi kalau ketika ada tugas tetap gue kerjain. Kalau malasnya malas, tapi malasnya tuh masih gue kerjain gitu. Tapi prestasi lu gimana pada saat lu sekolah? Maksud gue kalau ngomongin ranking-ranking. Oh kalau ranking gue enggak ranking. Dan gak diomelin ya? Enggak. Orang tua gue sih emang gak nuntut kayak Nat, lu harus kayak gini, enggak. Yang penting gue nyaman, gue kekejar pelajaran gue semuanya aman sih. Tuh, itulah kenapa kenyamanan jadi penting buat hubungan kalian. Nah, kalau gue sih sebetulnya gue pengen cerita juga. Zaman gue SMP itu, gue dari SD malah. Gue dari SD tuh tipikal gue tuh selalu disuruh belajar. Jadi orang tua gue tuh pengennya gue tuh selalu dapet ranking. Nah, pas di SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, itu gue nggak pernah kelempar dari ranking 3. Ketika gue masuk SMP, dan gue ketemu, wah ternyata kehidupan seperti ini gitu ya. Gue baru tahu, wah gila ternyata seru gitu ya. Dan gue masih ngentengin tuh, jadi karena pas gue masuk kelas 1, itu buat gue kayaknya pelajaran gampang banget ya pelajaran SMP. Dan ketika saya menyadari masuk ke kos dan tangan, itu membuat saya jadi beneran gak sih lu pada saat lu sadar, pada saat lu oh iya ternyata pelajaran ini susah, pada saat itu gue bukannya mau tambah belajar men, malahan gue jadi yang Males ya? males gitu. Jadi akhirnya ya dari situ tuh mulai penurunan moralitas. Udah kena pergaulan ya mas? Nah, lu pas SMP kenakalan yang Nadia Bernika lakukan tuh apa sih? Paling Nggak harus ngomong pas SMP aja deh, SMP, SMA. Kalau menyeluruh ya selama sekolah, paling cabut pelajaran, terus keluar pergi gitu sih. Menurut lo, apa pendidikan sekarang sama pendidikan pas kita jauh sih ya? Iya. Ya, maksud gue dulu pas zaman gue, ketika gue di misalnya ada guru, terus lu ditampar gitu misalnya, atau lu nakal terus lu disuruh ngapain yang memang ini, dan itu buat gua dulu ya memang konsekuensi gitu loh. Ketika lu nakal lu digituin. Nah, pas zaman lu gimana? Sebenarnya juga sama sih mas, zaman dulu sama zaman pas gua kan gua juga 2000 berapa tuh sekolah SMA terakhir 2018-an kan. Sebenarnya sama aja kayak misalkan kalau gurunya nih, kan guru kan yang lebih tinggi kan, kayak kita murid masih di bawah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak kalau lu nakal lu udah tahu konsekuensinya sih, paling entah disuruh keluar, entah sebenarnya kalau main tangan sih alhamdulillah belum pernah sih guru belum. Jadi kayak udah lu terima konsekuensi, namanya juga guru ibarat kata orang tua lu di sekolah deh gitu. Tapi kan itu kan orang pada saat zaman kita, makanya gue pertanyaan gue, karena lu sering lihat gak sih di video-video yang viral gitu ya, anak-anak sekarang sama gurunya dilawan berantem tuh benar-benar berantem ya gak sih? Iya. Jadi beneran loh, gue kalau ngeliat anak-anak sekarang, what's wrong gitu dengan mereka gitu. Karena memang pada saat gue, ketika lo diomelin sama guru, boro-boro lo mau jawab aja, udah males, bisa lebih parah gitu loh. Kalau misalnya lo sampai dipanggil orang tua lo, itu udah parah. Nah sekarang kan banyak juga yang orang tuanya nggak dipanggil, datang aja. Makanya kalau pada saat lo ada sampai yang, kalau fisik mah nggak ada juga ya? Fisik sih alhamdulillah sih nggak ada sih. Tapi pernah sekali gue ngeliat temen gue itu palanya dipukul sama guru gue pakai buku lagi upacara. Mungkin itu karena entah dia bercanda kah atau apa gitu. Kalau menurut gue sih balik lagi ngomongin soal
disiplin ya harus ada yang seperti itu ya nggak sih? Kalau enggak ya agak susah juga ya mendisiplinkan anak-anak sekolah gitu ya. Gua sama adik gue tuh bedanya 8 tahunan. Nah adik gue itu beda cara pendidikannya. Jadi kalau gua di donder dari awal dari gue SD, kalau adik gue tuh malahan pada saat SMA kayaknya dia baru nemuin kesadarannya dia gitu loh. Kalau oke, gue harus belajar gitu. Nah dari situ gue lihat dari SMA, kuliah, kerja itu bagus. Nah menurut lu gimana sih ketika orang sistem belajar lah gitu ya? Apakah memang harus dari kecil lu harus belajar pinter atau memang ya harus nunggu kesadaran dari orangnya aja gitu? Sebenarnya sih kalau menurut gua ya itu emang harus perlu ditanamin juga sih Mas. Kayak orang tua tuh harus ngajarin kayak gini. Tapi balik lagi kayak kesadaran diri sendiri. Mau lu nge-push itu orang buat kayak belajar. Tapi kalau orangnya malas mau diapain? Biasanya tuh yang kayak gitu tuh harus kegampar dulu Mas. Sama sesuatu, baru dia sadar gitu. Memang harus ada sesuatu yang membuat dia sadar dan dia akhirnya punya turning point gitu kan. Entah dia nggak naik kelas, entah dia di DO, entah dia di skor gitu. Kalau kisah cinta masa SMA, mungkin bisa di-share. Mungkin kalau ada mantan-mantannya Nadia yang lihat ya, bisa tulis di komen juga. Sayangnya nih Mas, gue nggak pernah pacaran sama satu sekolah. Kayak gue nggak suka aja dilihat kayak ntar gue nggak bisa bohong. Balikan gue kalau sekolah kan dekil. Berarti lu bohong ya? Ketahuan. Emang nggak pernah mau sama satu sekolah sih Mas, karena gue tuh kalau sekolah kan cuek banget Mas, bukan yang kayak gue harus rapi kayak gue keluar, enggak sih. Jadi kayak gue sekolah tuh ya udah apa adanya, jarang mandi, jarang lipstikan gini jarang nyatek. Jadi kayak. Tapi sekarang udah kerja mandi dong? Mandi terus Mas, gue tiap hari keramasan. Ngomongin soal sekolah, ya memang bener sih. Kalau menurut gue yang penting itu kesadaran ya, karena lo mau nge-push orang sekeras apa, malah mungkin nggak sih ketika misalnya lu push terus gini orangnya bukan malah jadi maju, malahan dia malah mundur ya, setback ya, karena memang dia ngerasa oh iya gue ya memang gue nggak mampu, udah gitu. Otaknya nggak mampu, bener. Gue sebelumnya mau nanya nih Mas, kan gue emang udah kenal lama nih sama lu dari 2021 sampai sekarang. Gue kan tahu nih lu jadi produser kan. Sebelum jadi produser tuh lu jadi apa sih Mas kerjanya? Gue itu nih sebetulnya kalau lu tanya gue dari awal gue dari masa SMA ya, gue tuh tertarik banget ke psikologi sama politik. Cuman memang pada saat gue SMA itu gue ikutan teater, nah di situ gue sering bikin bikin pagelaran teater lah. Terus pada saat itu jujur gue nggak tahu gue mau jadi apa sebetulnya. Terus ada orang tuanya teman gue, Cid kayaknya lu bagus deh masuk ke dunia broadcasting gitu ya. Akhirnya gue masuk ke dunia broadcasting, masuk kuliah di dunia broadcasting. Akhirnya gue masuk pertama kali kerja jadi PA sih, jadi PA. Oh enggak, sorry. Pertama kali gue kerja jadi kreatif. Kreatif, terus gue jadi PA, ya udah lanjut ke produser gitu. Tapi kalau misalkan ada satu kesempatan nih, ada yang nawarin lu di bidang politik, lu mau gak nih? Wah, itu memang sebetulnya udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Gue tuh memang sorry nih ya buat orang-orang yang broadcast. Jadi gue tuh emang pengen pindah dari dunia ini gitu loh, karena menurut gue di broadcast itu memang inilah sebetulnya di semua pekerjaan sih menurut gue kalau capeknya apa segala macam ada kurang lebihnya lah. Cuman memang gue pengen pindah aja. Ketika lo ngomong ada yang nawarin, nggak ada yang nawarin aja gue nyari gitu loh sebetulnya. Karena menurut gue sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau politik sih biasanya gitu. Dan gue seneng sosok menganalisa orang gitu. Jadi kalau gue misalnya ngeliat Nadia kayak gimana sih orangnya gitu ya. Jadi mungkin gue lebih cocok jadi orang HR yang tiap hari ngasih tahu keputusan perusahaan gitu dan bisa menjelaskan. Penting nggak sih jawabannya? Penting. Kayak mencoba hal baru. Teman-teman workers nih, jadi ketika kalian masih di dunia sekolah, ya memang harus enjoy ya. Kita harus tetap enjoy gitu loh, menikmati kehidupan lo pada saat di sekolah ya. Banyak banget proses yang pelajaran yang bisa lo ambil dari situ, karena sekolah itu bukan hanya tempat di mana lo belajar ilmu yang ada nilainya gitu. Bener. Ya. Lo ketemu sama orang, di situ mungkin lo pertama kali heartbreak ya nggak sih? Pertama kali heartbreak, pertama kali lo dikecewakan oleh apa gitu. Nah di situ lo belajar. Dan yang penting menurut gua salah satu lagi nih, nah, peer group tuh penting pada saat lo di
sekolah ya. Karena ketika lu ngomongin selalu kuliah, lu udah jadi orang yang matang ya nggak sih? Minimal lu udah bisa. Lu secara sadar lu punya keputusan yang udah agak matang. Tapi ketika lu di sekolah, bener gak sih, lu sangat tergantung oleh teman-teman lu, ya nggak sih? Bener dong. Nah gitu ya, mungkin buat teman-teman workers nih yang masih sekolah, karena emang ada juga ya penonton kita yang masih sekolah ya. Jadi kalau kalian punya teman-teman, pilihlah teman-teman yang baik gitu. Jangan yang rambutnya diponi-poni sama punya tato. Oke, dia lagi nyindir gue. Iya. Mau lihat tatonya? Ntar kita kasih lihat. Oke, workers, sampai ketemu lagi ya minggu depan ya. Semoga konten gua sama Nadia kali ini bisa ngasih kalian sesuatu lah, gue nggak tahu sesuatunya itu apalah ya. Tapi mungkin akan berguna buat kalian, minimal kalian jadi tahu, ternyata harus begini atau begitu. Oke Nadia. Sat langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.